Dengerin Silva Podcast yuk. Ayo. Iya dari mulai. Emang udah mulai? Iya. Sorry, aku lagi baca buku nih. Wah. Produktif banget sih kamu hari ini. Iya dong, karena baca buku itu sebuah kebutuhan, Dis. Kata Oh, ya? UNESCO sendiri, baca buku minimal 3 kali atau 3 buku per tahunnya. Demi apa? Betul. Sebentar, aku jadi inget-inget dulu deh. Tahun ini aku udah berapa banyak buku ya? aku Santai, baca? Dis. Aduh. Jadi, kesempatan kali ini kita bakalan membahas manfaat-manfaat dari membaca buku yang pastinya bikin kamu dan teman-teman Salva People lebih rajin lagi untuk membaca buku gitu. Bener-bener asik berarti Mus. Bener banget nih teman-teman Salva People. Bener kata Mus, buat saat ini episode Salva Podcast kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya membaca buku sebagai kebiasaan sederhana. Asik. Oke, jadi nantinya kita bakal dengerin cerita dari pengalaman salah seorang pelajar asal Indonesia yang kini dia menggeluti bidang jurnalistik di Turki dengan beasiswa Turki Scholarship. Bener banget. Jadi nggak usah lama-lama kali ya Mus ya. Langsung aja kita sambut Bang Dava. Uhuy. Halo Bang Dava, merhaba. Halo. Dava. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kalau misalkan di sana bilang selamat datang, merhaba bener ya Mas ya? Itu semacam halo. Kalau misal selamat datang, Washkeli. Oh, Oke, ada. semacam Ya. Mas Kialin. Oke. Ini posisinya ceritanya Bang Dava lagi di mana nih? Di Indonesia atau di Turki nih? Turki dong. Soalnya beda nih kayak waktunya sama kita. Masih di Turki. Oke, Iya. ada perbedaan waktu. Kita dalam posisi record ini malam ya, Dis. Iya benar banget. Kalau di sana jam berapa nih Bang? Di sini masih jam 5, cuman panas banget. Mendekati summer sih. Ya. Masih sekarang Oke, jam musim 15. gugur gitu. Musim gugur atau musim semi, musim semi maaf. Oke, musim semi ya. Sini malah musim hujan terus ya Mas. Nah sih, oke. Beda jadi kepo nih. Berarti kalau misalkan di sini sore, Iya, di sore, di sini malam, lagi hujan terus. perbedaan waktunya sekitar 4 jam ya Bang? Betul, 4 jam. Di sini masih jam 5, berarti teman-teman di sana jam 9 mendekati jam 10 ya. Oke, mungkin bentar lagi buka puasa ya Bang? Betul. Belum buka Oke, ya. mantap. Dikit lagi buka puasa ya. Ya ini Mas, goks banget. Kita udah pada buka ya, udah semangat nih. Udah jam podcastnya. 9. Abang apa kayak hasil mes-mes gitu ya? Belum minum soalnya. Oke, jadi kayaknya langsung aja deh Mus. BTW pasti kan teman-teman di rumah nih pada kepo kan Bang Dava ini yang tadi udah dikenalin nih sama Almus. Kalau Bang Dava itu sebagai seorang mahasiswa yang menerima beasiswa Turki atau biasa disebut YTB ya Bang ya, Turki Burs Lari gitu ya Bang. Turki Burs Lari atau bahasa Inggrisnya Turki Scholarships. Oke, nah ini Bang Dava menggeluti di bidang jurnalistik di Universitas mana nih Bang? Itu benar di bidang jurnalistik di Universitas Mersin University di kota Mersin. Oke, Kota Mersin. Iya. Gimana? Udah pernah kesana Mus? Belum sih. Tahu nggak ya, Mersin? berhotel ya? Nah, Tahu dong, pasti di Turki kan. Bener banget. Coba pinter banget ya. ngadi-ngadi ya. Mersin lebih Kan nggak tepatnya di utaranya Siprus. Teman-teman tahu Lebanon, Palestina? Tahu. Oh ya tahu. Ya, mungkin kalau lihat peta Lebanon, Palestina sebelah kirinya itu ada pulau namanya Pulau Siprus. Di atasnya persis itu ada Mersin. Oh, berarti ke arah Eropa ya, Bang? Bener nggak? Enggak dong, ke arah Laut Mediterania. Laut Mediterania. Oke. Berangnya tuh udah Mesir loh. Oh. Seberangnya lagi. Oh, berarti iya. Mersin ke Mesir udah berapa jam nih Bang? Udah Aduh, nggak tahu sempet dong. kesana belum? Belum dong. Oh belum sempet kesana ya? Saya kirain udah deket kayak dari sini ke Malaysia Enggak lah. enggak ya Bang?
Nah ya, oke. Nah nih menarik nih. Kenapa dari sekian banyaknya jurusan gitu ya, Bang Dava milih jurnalistik? Ini langsung pertanyaannya ditodong yang berat-berat. Ya, jadi mungkin jurnalistik ke ilmu komunikasi ya. Terkesan ilmu komunikasi itu ya pelajarannya tentang media terus boring lah apalah. Sebenarnya enggak juga sih. Kalau menurutku pribadi dari yang aku pelajari, ilmu komunikasi atau ilmu jurnalistik itu seperti ilmu yang kita untuk menjadi intelektual. Kita diajak, didorong untuk memahami ilmu atau bagian-bagian ilmu, cabang-cabang ilmu yang memang kita konsen di. Berarti bisa mendorong ke arah intelektual Iya gitu ya. betul, Salah satunya mungkin membaca gitu ya, Bang. betul itu salah satu tugas intelek juga. Iya, iya. Nah, menurut Bang Dava sendiri nih, tadi kan sempat kita singgung-singgung di awal tentang baca. Nah, kalau menurut Bang Dava, baca itu sebenarnya apa sih maknanya gitu? Boleh. Tadi udah ditodong pertanyaan beratnya, aku coba agak berat-berat juga ya. Oh, mantap. Sebenarnya membaca itu kan punya definisinya masing-masing ya. Mungkin teman-teman secara subjektif punya penjelasannya sendiri, punya pemaknaannya sendiri, atau mungkin secara ilmiah ada penjelasannya sendiri. Tapi yang aku pengen sampaikan di sini tuh bagian definisi dari membaca yang membuat membaca itu menarik menurutku ya. Ada salah satu pemikir di Jerman, mungkin teman-teman sudah pernah dengar di abad ke-19 namanya Schopenhauer. Beliau menjelaskan membaca itu ternyata menirukan mental kita ketika membaca itu kan melihat sebuah logo-logo dan kita mengulang apa yang sudah dituliskan. Jadi apakah kita benar-benar paham apa yang sudah ditulis? Itu kan perlu dicek dulu ya. Nggak mesti kita mentah-mentah langsung apa sih ngunyah apa yang sudah dituangkan di buku tersebut. Jadi membaca itu sebenarnya proses yang cukup panjang, gak sederhana, gak cuma melihat logo-logo apa yang tertuang di dalam sebuah lembaran kertas, tapi juga proses untuk memahami apa yang ada di buku itu, apa yang ada di lembaran kertas itu, terus kita diskusikan, terus kita jadikan sebuah pemikiran baru, sebuah dialektika atau sebuah sintesis. Jadi prosesnya nggak sederhana membaca itu, ada alurnya, ada seninya, itu yang aku pengen coba sampai makna dari sebuah membaca itu. Yang kita tahu membaca itu kayak sesimpel ya, kita membaca sebuah informasi yang mana informasi itu pastinya berguna buat orang yang membaca gitu ya, sejauh pemahaman gitu. Tapi dari Bang Dava memang dikit ngasih gambaran lainnya. Mungkin teman-teman pernah dengar Niccolo Machiavelli atau pemikir Seneca di Romawi kuno. Mereka menggambarkan membaca itu seperti mengikuti jalan lintas atau jalur yang sudah disiapkan oleh orang-orang hebat gitu. Nah, orang-orang hebat ini menyiapkan jalur dan kita ya ngikutin jalur ya gitu. Ya sebenarnya maksudnya gimana di sini? Kayak kita bukan mengimitasi, tapi apa yang sudah disediakan itu kita manfaatkan dan kita jadikan sebuah batu loncatan gitu. Jadi ya sebenarnya nggak buruk-buruk amat mengimitasi atau mencoba mengulang apa yang sudah ada gitu. Itu sebuah awalan aja, cuma batu loncatan, sebuah permulaan. Itu sebuah gambaran sih, mungkin sedikit membantu ini ya, visualisasinya buat teman-teman.
Oke. Mantap, mantap. Jadi intinya tuh dengan kita membaca, tuh pasti kita akan mendapatkan pengetahuan ya Mas ya. Oh, Entah itu dari apa yang karena setiap informasi yang dituliskan oleh penulis itu pastinya adalah informasi-informasi yang memang bisa disampaikan oleh pembaca gitu. Jadi harapannya nih, kini banyak di orang di luar sana yang masih gitu kan minim dengan kegiatan aktivitas membaca ini karena mungkin perihal entah itu kan pastinya butuh banyak tenaga ya Bang ya, butuh banyak pemahaman dan fokus yang tinggi gitu kan, nggak semata-mata cuma membaca nge-scroll Instagram apa ya, konten-konten Instagram itu kan nggak terlalu membutuhkan banyak pemahaman, beda dengan membaca, effortnya harus lebih besar dibandingkan kita nge-scroll FYP doang kan. Nah makanya banyak gitu kan seperti yang Bang Dava tahu, mungkin Almus juga tahu, bahkan mungkin teman-teman Cycle People juga tahu bahwasanya minat baca di Indonesia itu lagi rendah banget, bahkan Indonesia itu peringkat kedua dari belakang. Ya itu kan. Nah makanya di sini kita menghadirkan Bang Dava yang mana ternyata Bang Dava ini memiliki salah satu hobinya itu yaitu adalah membaca. Nah di sini nih, jadi agak tersentil. Kalau boleh tahu nih Bang Dava dari membaca itu sendiri apa sih sebenarnya, kan tadi yang udah aku bilang ya Bang Dava suka membaca. Nah terus dari sini tuh sebenarnya apa sih yang Bang Dava sukai dengan membaca itu? apa yang aku suka dari membaca ya? Sebenarnya nggak ada sih, aku nggak terlalu suka membaca. Membaca itu bener takes effort banget, itu melelahkan sebenarnya. Tapi ya sesuatu cara untuk kita bertahan hidup gitu. Kalau aku boleh ngutip, ada psikolog di Amerika Serikat, mungkin teman-teman sudah sering nonton YouTube-nya, namanya Jordan Peterson. Beliau berpendapat gitu dengan konteks kita sebagai pelajar, sebagai pemuda, membaca dan tentunya menulis ya, itu sebuah tools untuk bertahan hidup. Kayak misal teman-teman di self movement ini nulis proposal untuk kerjasama, terus nulis artikel ilmiah atau nulis cerpen, itu kan mencoba ini ya, menuangkan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Terus juga membaca juga butuh disuplemen. Maaf, penulis tadi ya, penulis juga butuh disuplemen dengan membaca. Jadi wawasan kita, cakrawala kita juga luas. Jadi apa yang kita tuangkan bisa lebih efektif lagi, bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih sederhana, bisa lebih kuat. Jadi intinya ya sebuah tool, sebuah senjata untuk bertahan hidup bagi Prof. Jordan Peterson ya. Itu yang aku coba apa sih bagi aku Memotivasi kenapa gitu ya? ya memotivasi, kenapa sih menyenangkan gitu, bukan menyenangkan ya, maksudnya menarik untuk dilakukan membaca itu. Oke. Menarik. Jadi bukan kayak, jadi kayak gini loh Mus, Bang Dava tuh nggak suka membaca, tapi kayak membaca itu ada suatu kebutuhan yang mana memang tidak boleh ditinggalkan gitu ya Bang. Jadi mau nggak mau ya kita harus membaca gitu ya Bang ya. Betul. Aku lebih melihat membaca itu sebagai sebuah tools ya, untuk kita bertahan hidup, untuk kita ngembangin studi kita, untuk ngembangin hobi kita. Jadi kita perlu membaca gitu, keharusan, bukan kesenangan lagi gitu. Oke, benar-benar. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Dava hobinya apa nih? Hobinya Yang membutuhkan tools dari membaca itu sendiri. kalau aku sih hobinya diskusi. Diskusi kan pasti juga butuh baca ya. Betul. Butuh bacaan. Oh iya benar banget. Tapi aku tertarik banget sih sama definisinya itu sendiri gitu ya. Jadi mendefinisikan membaca itu sebagai senjata gitu. Aku baru pertama kali mendengar itu, dan kalau dipikir-pikir emang iya juga gitu ya. Untuk kita bertahan hidup sampai sekarang gitu ya, bisa bersosialisasi. Misalkan aku sekarang bisa ngobrol sama Bang Dava, sama Adis juga kan pasti awalnya dari kemampuan membaca itu sendiri gitu. Aku baru ngeh gitu kalau ternyata membaca itu sebuah senjata gitu. Iya benar banget. Iya benar banget ya Mas ya. Jadi kalau misalkan istilahnya kalau kita tidak membaca ya akan sulit gitu ya beradaptasi dengan lingkungan gitu pastinya. Ada quotes
dari Buya Hamka nggak salah. Ya kalau kita bukan anak raja ya, Siapa tuh? cara kita hidup di lembaran sejarah dengannya menulis gitu untuk meninggalkan sesuatu ya kebermanfaatan. Ya betul. Ih, Nah, jadi deep tersentil banget ya. iya. Deep. Kita aja udah yang langsung bergetar gitu ya. Oke, Ngecak banget. bener banget. Jadi kayak merinding gitu juga. Oke, dari sini nih, berarti tadi udah agak sedikit disinggung ya Mus ya, terkait dari kemampuan atau mungkin skill yang bisa didapatkan dari membaca itu sendiri. Tadi salah satunya apa ya tadi? Mungkin berdiskusi gitu ya, soft skill ya. Jadi kayak mungkin komunikasi, skill komunikasi kali ya Bang. Nah dari situ mungkin ada lagi nggak Bang skill soft skill yang bisa kita kembangkan dengan kegiatan membaca itu sendiri? Kalau menurut Betul. Abang Dava nih. Betul, tadi ya skill komunikasi. Ketika kita membaca juga kita menambah vocabularies kosakata yang sudah terkumpul di kepala kita. Kalau nggak salah aku sempat baca data ya, anak bayi sampai balita itu di umur beberapa secara periodik mereka kan baca ya, menelan informasi itu ada berkelipatan lagi. Hanya dengan membaca buku ini mempercepat kelipatan gitu. Dan ini sangat membantu skill komunikasi kita. Terus juga meningkatkan ini ya artikulasi cara penyampaian kita gitu. Terus juga kalau misalnya kita baca buku self development tadi kalau nggak salah Almus kan bawa buku ini ya Dale Carnegie. Iya betul. Ini aku juga ada nih Dale Carnegie nih. Oh iya. Ih sama. Iya. Buku-buku self development juga apalagi yang secara spesifik ini bertujuan untuk meningkatkan emotional intelligence kita, kemampuan behavioral kita yang subconscious yang ada di alam bawah sadar kita lewat cara-cara sederhana gitu. Misal kalau Dale Carnegie ngajarin cara berteman, cara merawat pertemanan, atau ada buku namanya Atomic Habits ya, bagaimana sukses itu berawal dari kebiasaan, dari habit gitu. Ini juga manfaat membaca sih, emotional intelligence ya. Terus juga mereka mendorong nggak cuma dibaca tapi juga dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan ya susah untuk menjadi ini terbiasa gitu. Oke. Tadi sebenarnya udah dalam banget sih, udah jauh ya pembahasan dari Bang Dava, dari udah manfaat, terus juga mungkin bisa dibilang kalau seseorang mendapat kosakata dari setiap kali membaca gitu ya, vocabulary-nya nambah terus, itu sebenarnya bisa jadi apa ya, kekuatan ya, balik lagi tadi senjata gitu, bisa jadi sebuah apa ya, kelebihan dari seseorang gitu ya Bang. Iya benar banget, banyak banget gitu ya maksudnya manfaat yang bisa didapatkan dengan kita membaca. Tuh. Oke. Mungkin dari sini nih Bang, yang kita tahu nih. Kalau misalkan Bang Dava ini ternyata menggunakan membaca itu sebagai toolsnya Bang Dava. Nah, dari apa ya, selama berapa tahun nih Bang Dava sekarang ya? 23 tahun ya Bang? Oh 24 Bang sekarang umurnya? Sekarang 23 benar. Ya 23 ya, Januari kemarin ulang tahun ya Bang. 23 tahun, itu pencapaian terbesar Bang Dava itu apa sih dari membaca gitu ya? Mungkin pengalamanku di Turki ini sudah hampir 7 tahun ya. Aku dari SMA itu di Turki 4 tahun, terus ke kuliah 4 tahun lagi, hampir 8 tahun ya, menuju ke 8 tahun. Dan SMA kita udah dipaksa nih untuk berinteraksi dengan budaya-budaya yang asing, yang baru, karena ada 50 negara di SMA kita, dan sekarang di masa kuliah juga makin-makin gitu. Ruang-ruangnya makin internasional, makin kosmopolit, dan kita dituntut kan ya untuk berinteraksi dengan mereka, dan membaca itu justru membantu gitu menjembatani gap-gap kultural, gap-gap budaya yang berbeda ini. Kayak misal kita ngobrol sama orang Turki, terus kita tentang Turki, sejarah Turki, politik Turki, sosiologi tentang Turki, atau
budaya Turki lainnya, kita tahu gitu hal-hal mana yang asik buat diobrolin, hal-hal mana yang kurang asik diobrolin, sensitif diobrolin. Nah itu kan bisa Betul. ditelaah dulu ya, kita lebih siap dalam membicarakan sesuatu. Jadi gap-gap budaya gitu, gap-gap kultural itu uh, lebih terasa dekat lewat jembatan-jembatan itu. Ya toolsnya jembatan itu buku-buku. Benar. Itu sih salah satu manfaat yang aku buku ya. Selain tentunya dari situ bakal terus mengantarkan kita, misal dalam buat proposal tesis, buat S2, itu kan juga butuh wawasan ya. Itu kan juga butuh apa yang mau kita eksplor gitu. Ya, bagasi keilmuan kita dari mana? Bagasi yang ingin kita tahu ya dari mana? Dari buku. Entah itu buku fiksi atau buku non fiksi. Gitu. Oke. Cool. Jadi pencapaian terbesarnya itu di bagian ketika Bang Dava berkomunikasi dengan orang-orang luar itu ya Bang ya. Jadi ya memang membaca itu juga sebagai kunci gitu ya untuk memulai sesuatu apapun itu gitu. Entah kita bahkan untuk hal yang kecil deh. Sebelum apa ya, poin yang pula dengan tadi ya berkomunikasi pelajari gitu ya. Jadi lawan dirinya dengan cara, lawan bicaranya dengan membaca gitu ya Bang ya. Jadi emang kayak tadi kamu Adis coba mention ya, membaca untuk ulangan itu kan membaca sebenarnya untuk memahami ketika ulangan nanti apa yang mau kita jawabkan ya. Ada kata memahami gitu. Nah di sini juga sama. Ketika aku di Turki juga aku coba memahami lewat apa ya, lewat buku. Membaca. Itu sangat membantu gitu. Oke. Gimana? Amus nih. Udah speechless sih sebenarnya. Maksudnya kayak apa ya? Sepenting itu gitu membaca buku kayak. Iya pasti. Ya kadang bingung gitu kalau aku sendiri lagi malas baca buku karena sangat tersentil jujur dengan jawaban-jawaban dari Bang Dava tuh kayak ya benar juga ya sebenarnya membaca itu suatu hal yang memang dibutuhkan setiap manusia gitu. Oke, mungkin dari hobi-hobi Bang Dava juga tadi sudah merefleksikan manfaatnya gitu ya dari apa ya berhubungan sosialisasi di Turki gitu ya dengan teman-teman yang berbeda negara. Jadinya dengan bacaan kita yang banyak pastinya membuat kita lebih dekat gitu ya, gampangnya. Approach-nya lebih gampang gitu ya. Nah, dari Bang Dava sendiri nih, tadi kan bisa dibilang kalau yang aku lihat ya dari jawaban-jawaban Bang Dava tuh suka banget gitu baca. Nah, aku mau tahu dong, boleh di-spill nggak Bang? First time gitu, Bang Dava kayak suka baca buku gitu, atau pertama kali yang bikin Bang Dava tuh baca buku terus, atau kayak lagi baca buku ini tuh nggak bisa berhenti gitu. Nah, itu mulainya kapan dan bukunya apa Bang? Itu sebenarnya waktu aku di Indonesia, di pondok sih. Ketika aku lagi baca Negeri Lima Menara ya. Biasanya teman-teman mungkin punya momen-momen yang sama ketika biasanya ini di buku fiksi ya. Ketika kita baca itu saking serunya kita nggak bisa lepas gitu. Benar-benar terpaku dengan buku itu. Itu sih yang pertama kali ngasih dampak ke aku ya. Kesan pertama aku ke buku tuh ya lewat buku-buku fiksi gitu. Waduh, bener sih. Tapi emang buku fiksi itu jatuhnya kayak mungkin nonton film gitu ya Bang. Cuma kita yang berimajinasi sendiri gitu, kita yang memvisualisasikan tulisan-tulisan itu sendiri. Nah betul. Gitu. Jadi ya kayak tadi di awal ya, kan membaca kan nggak cuma sekedar ini membaca logo-logo yang ada di buku itu, tapi juga merefleksikan, coba memainkan imajinasi kita. Betul. Jadi ya pemahamannya luar dalam gitu. Ya, yang kenapa buat buku fiksi itu ringan ya karena itu mudah diimajinasikan, mudah direfleksikan. Oke. Nah, Mus, kamu juga suka baca buku fiksi nggak nih dulu?
Suka sih, beberapa buku ada. Cuma ya itu, balik lagi. Aku karena tipenya mungkin lebih visual gitu ya. Jadi mungkin lebih prefer nonton gitu. Jadi ya gitu. Kayaknya mungkin nih banyak kali ya teman-teman self people yang merasakan apa yang dirasakan Amus. Sebenarnya nggak cuma Amus doang sih. Untuk aku sendiri juga masih susah gitu membuat kegiatan aktivitas membaca ini sebagai habit gitu kan. Nah mungkin nih Bang Dava, seumpama nih, ada nggak sih pernah nelaah gitu? Kenapa sih sebenarnya membaca itu susah banget dijadikan habit gitu. Dan mungkin dari Bang Dava sendiri punya masukan gitu buat self people yang masih merasakan membaca itu sulit dijadikan salah satu kebiasaan. Mungkin boleh nih saling sharing. Ini kalau aku boleh izin, aku mau ngasih beberapa sentilan lagi. Kasih bang, nggak apa-apa. Mungkin latar belakang lah ya, latar belakang. Keluarkan. Terus aku kasih coba secara praktisnya gimana. Pertama itu waktu aku kuliah ya, ini pengalaman pribadiku. Jadi aku nanya ke dosen, kenapa banyak banget gitu bahan bacaan kita. Terus dosennya justru malah nyeletuk, marah dia. Universitas, maksudnya perguruan tinggi itu bukan masanya kalian membiasakan membaca buku, itu udah telat gitu. Itu udah telat. Sekarang ya waktunya kalian mengeksplor ya apa yang ada di depan kalian lewat buku-buku. Nah lewat sentilan realita kayak gitu aku jadi ya merasa bodoh gitu. Kalau kata Imam Syafi'i kan, kalau kita nggak mau belajar ya siap-siap dengan merasakan sakitnya kebodohan gitu. Jadi ya sentilan-sentilan realita kayak gitu yang justru menyadarkan aku buat ya baca itu penting gitu. Karena kebutuhan baca itu. Terus juga untuk apa sih, gimana cara menjadikan membaca itu sebuah habit? Tadi kita udah dapet, mungkin teman-teman punya why-nya sendiri, punya kenapanya sendiri, kenapa harus membaca buku sendiri. Terus ya cara menjadikan habitnya itu gimana? Mungkin sederhana gitu. Minimal setiap hari baca 10 halaman. Terus setiap harinya ditingkatkan, atau enggak ya setiap minggunya ditingkatkan sesuai dengan porsi kemampuan teman-teman sendiri. Dari 10 per minggu per harinya jadi 20, 20, 30, 30 ke 40 kayak gitu. Secara teknis sih gitu. Tapi ya yang paling utama, paling penting itu ya why-nya sendiri. Kenapa kalian teman-teman itu membaca? Kalau aku boleh ngutip ya, ada filsuf lagi dari barat namanya Viktor L. Frankl. Beliau menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya haus akan makna gitu. Kalau misalnya kita nggak punya makna, kita nggak punya why, kita bakal mudah terlena, mudah terdistraksi oleh hiburan yang murah. Ya sebenarnya hiburan sih nggak apa-apa. Aku juga nonton One Piece, nonton anime gitu kan ya. Tapi ya kalau kita nggak punya why-nya ya, kita mudah terdistraksi gitu ya dengan hal-hal superficial, hal-hal murah. Jadi kita harus menemukan maknanya itu sendiri. Kalau udah ada maknanya, how-nya itu gampang gitu. How-nya akan terasa mudah. I see. Oke. Jadi pentingnya itu untuk mencari motivasi dulu ya Bang ya, sebelum kita membaca gitu kan. Nah ini harapannya nih Sapa People begitu sudah dengerin podcast kita, jadi teman-teman Sapa People udah mulai bisa membangun atau mungkin mulai merakit motivasi kalian apa gitu. Karena tadi dia dijelasin juga sama Bang Dava seberapa pentingnya membaca untuk kehidupan kalian, terutama ketika kalian bersosialisasi. Nah, tadi ada juga target ya. Berarti begitu kita membaca, kita juga harus punya target gitu ya Bang ya. Iya, target untuk mungkin per hari baca berapa banyak halaman. Kayak baca Al-Quran ya guys. Ya justru bikin target. Itu menarik, itu poin menarik asli Adis. Quran itu kenapa maksudnya kenapa ini ya buku yang sangat penting khususnya
untuk umat Islam ya karena dia dibaca terus menerus gitu. Jadi secara kualitas ya nggak teragukan lagi karena setiap hari orang membaca, setiap hari orang mencoba gali apa makna yang ada di Quran, menggali lewat tafsir, menggali lewat uh, jalur lainnya gitu. Jadi secara kualitas ya nggak diragukan lagi. Oh begitu, oke. Jadi bukti ya, secara nggak langsung juga ya Bang, dengan orang-orang membaca terus ya. Saya jadi agamis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ceramah rohani juga buat kita. Oke, mungkin karena durasinya kayaknya udah cukup panjang ya, Dis, dan takutnya Bang Oke. Dava juga mau berbuka ya. Iya, Bang, udah dikit lagi ya, mau buka puasa ya. Sejam sih sebenarnya, tapi Oh, masih sejam. Oh masih sejam. Oh, Masih sejam. tak kirain bukanya jam 6. Nggak cari gue jam takjil 8 gitu nih, Bang. maaf nih. Wow, Iya, kita masih Oh jam jam 6 di sini. 8. wow. Berarti Oh, itu tapi jam 8 di sana tuh, jam 6 di sana tuh berarti Iya, masih masih terang terang gitu ini. ya Bang ya? oh, Kalian puasa di sana berapa jam berarti Bang? Puasa di Turki itu berapa jam berarti? Berarti di sini dari jam 4 sampai jam 8. Berapa jam tuh? wow. Lama banget. Itu buat 16 kayaknya temen-temen nih ya. yang 14 16 jam. wah, buat temen-temen nih yang tertarik buat dapat beasiswa juga kayak Bang Dava, kalian harus siapin mental juga ya kalau mau puasa. Betul. Kalau kalian mau fasting. Siap-siap untuk puasa berjam-jam lebih lamanya daripada Indonesia. Satu latihan dulu. Oke, mungkin karena udah 1 jam lagi mau buka puasa, barangkali Bang Dava juga mau siap-siap gitu ya, bikin bukaan atau nyari takjil. Iya. Boleh dikasih closing statement dulu nih Bang untuk Yap. podcast kita hari ini. Iya. Mungkin terakhir ya. Benar Bang. Membaca itu kan sebuah proses yang buat tiap orang beda-beda ya. Ada yang menyenangkan, ada yang takes effort, butuh tenaga. Tapi juga membaca itu butuh keberanian menurutku sih. Ketika kita membaca itu berarti kita menantang apa yang ada di kepala kita gitu. Dengan informasi-informasi baru, dengan ilmu-ilmu baru, menyediakan ruang-ruang dialektika baru gitu yang ada di kepala kita. Tapi juga ketika kita membaca ada satu poin penting yang aku ingin highlight di sini, yaitu membaca gak sekedar mengingat apa yang tertulis, gak tekstual tapi kontekstual gitu. Membaca, mengulitinya luar dan dalam. Jadi ya ketika kita membaca, intisarinya itu gak cuma hafalan doang, tapi bisa diaplikasikan dimanapun itu ilmunya sesuai dengan keadaan, dengan efektif, dengan tepat. Lagi-lagi dari teks menuju kontekstual gitu. Terus yang paling utama ketika kita membaca juga, jangan membaca untuk memberatkan diri kita sendiri, membebani kita sendiri, kayak membaca semuanya gitu, semua buku harus dibaca, enggak. Lebih pentingkan lagi kualitasnya. Kayak baca itu untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri gitu. Baca bukan untuk memberatkan diri kita sendiri. Itu sih poin terakhir ya. Closing statement dari aku. Gila puas dulu Mas. Oke. Keren. Aku makin tercerah, jadi makin melek. Makin pengen baca pastinya ya. Iya, jadi kayak langsung buru-buru besok harus baca. Iya. Besok baca apa ya gitu ya, Dis. Bener. Nah, semoga Udah mau planning nih ya. people juga jadi terpacu gitu ya, pengen baca juga nih setelah dengerin Harus dong. Selva Podcast kali ini. Harus sih. Oke. Karena membaca itu penting banget ya Mus ya. Betul. Udah super penting banget itu. Nggak cuma di sosialisasi doang, tapi ketika kita mau mau ulangan dan lain sebagainya untuk mencapai kesuksesan pun itu kita juga harus rajin membaca, rajin mencari informasi gitu ya Mus ya. Iya, betul. Terima kasih dulu ke Bang Dagi atau sharing tentang
hobinya beliau, yaitu membaca, dan pentingnya membaca pastinya buat kita semua. Nah, yang mana itu tuh punya penuh manfaat gitu ya Bang betul. Mus ya. Jadi makin Bang juga nih. Ya, Oke. Mungkin terima kasih juga buat Salvo People yang sudah mendengarkan sampai detik ini. sampai berapa jam ini ya, berapa menit ke depan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan buat teman-teman Soul People juga jangan sampai kelewatan nih untuk konten Salvo Podcast selanjutnya. Jadi Salvo People boleh banget buka Instagram atau kan di Spotify Salvo Podcast, ataupun pantengin terus YouTube-nya Salvo Space, karena di sana bakal banyak informasi-informasi menarik dan konten-konten menarik yang pastinya akan relate dengan Salvo. Jangan lupa di subscribe, di follow, biar pastinya ada notifikasi gitu ya kalau kita upload tuh. Segitu aja podcast kita kali ini. Aku Almus. Aku Adis. Sampai jumpa di episode Salvo Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.